untuk bersuci itu ada 7 macam, Pak. Jadi air ya yang digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Kita baru air dulu ya. Nanti ada bab tentang batu khusus dan yang lainnya, tentang tayamum juga ada. Nah, kita bicara tentang air. Yang pertama al-ma'us sama. Sama itu langit, maksudnya air hujan, Pak. Air yang turun ke bumi namanya air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Ya. Yang ketiga wa ma'ul nahr. Nahri itu adalah sungai, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, nah air yang kita gunakan saat ini yaitu air sumur, ya air yang di dalam tanah itu namanya air sumur, ma'ul bi'ri. Yang selanjutnya wa ma'ul aini, yaitu air mata air, ya, mata air. Wa ma'ul salji, air salju, ya. Dan wa'ul marodi, dan air dingin, maksudnya adalah air embun. Jadi ada 7 air mutlak namanya yang bisa kita pakai untuk taharah. Apakah itu mandi, ya, apakah kita wudu atau membersihkan benda-benda yang terkena najis. Jadi 7 macam itu bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci. Nah, dalil yang pertama. Nah, di dalam kitab Matan Abu Suja tidak ada dalil, Pak. Cuma disebutkan ya tadi 7 macam air yang boleh digunakan. Tetapi dalilnya tidak disebutkan. Dan dalilnya disebutkan di kitab sarahnya, termasuk kitab sarah ini, kitab Sarah Kifayatul Ahya. Apa dalilnya? Ya, dalil dari air hujan adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal, ya, ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilul 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan telah aku turunkan, Allah telah menurunkan atas kalian semua dari langit, apa itu? Ma'an, air, ya. Yutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Jadi Allah telah menurunkan air hujan itu untuk apa? Untuk mensucikan kita semua, Pak. Ya, untuk mensucikan kita semua. Itu adalah dalil dari air hujan yang kita gunakan untuk tohar, untuk bersuci. Nah, kemudian tentang air laut. Nah, tentang air laut ini itu ada hadis, Pak. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya, seorang nelayan, ya, bertanya tentang Nabi tentang air laut. Karena dia bawa air tawar tapi jumlahnya sedikit, ya, takut habis, ya, sedangkan dia di laut dalam keadaan lama, ya. Bagaimana? Apakah boleh pakai air laut? Apa jawab Rasul? Ya, huwa tahur, bahwa air laut itu tahur, ya. Nah, kemudian selain itu Rasulullah SAW selain menjawab bahwa air laut itu adalah suci, mensucikan, Rasulullah menambahkan, menguatkan keyakinan bahwa air suci itu apa-apa yang ada, ya, bangkai-bangkai yang ada di dalamnya itu bisa dimakan. Berarti ikan-ikan, bangkai ikan laut, ya, kalau berasal dari laut itu bisa dimakan, ya. Jadi apapun yang ada di laut, di air, ya, walaupun itu namanya babi laut, ya, bukan babi darat, ya, itu halal dimakan. Anjing laut pun halal dimakan. Gitu. Kenapa? Karena hidupnya di laut. Bangkainya pun halal. Ikan-ikan halal untuk dimakan. Jadi untuk apa? Meyakinkan. Disinilah Rasulullah SAW bukan hanya menjawab bahwa air laut itu suci, tetapi juga menyatakan bahwa bangkai-bangkai yang ada, ikan-ikan yang ada di laut itu halal untuk dimakan dagingnya. Nah itu, ya, halal untuk dimakan dagingnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya. Dan ini hadis ini sahih, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Bukhari dalam kitabnya. Nah itu, Pak, itu dalil tentang air laut, ya, air laut. Jadi air laut itu suci, mensucikan. Bahkan apa yang ada di dalamnya
ya binatang-binatang yang ada di dalamnya boleh kita makan. Nah, kemudian yang ketiga tentang maul bikri. Maul bikri adalah air sumur, ya. Air sumur, air yang kita gunakan ini sekarang adalah air sumur, ya. Ini ada hadis dari Sahal, ya, dari sahabat Nabi, dari Sahal, ya, bahwa banyak orang yang ketika itu ya, bertanya tentang bahwa mereka berwudu di dalam sumur Badoah, sedangkan sumur Badoah itu banyak terdapat najis-najis manusia, ya. Dan orang-orang yang haid, wanita yang haid membuang sampahnya ke sumur itu dan banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Nah, apa jawab Nabi? Ya, bahwa al-ma'u la yunajjisuhu syai'an. Jadi sumur Badoah itu walaupun tempat buangan orang-orang yang orang-orang haid, orang-orang yang najis-najis manusia, tapi dikatakan bahwa air banyak itu, ingat ya Pak ya, air banyak itu suci mensucikan. Ingat ya, airnya banyak. Bedakan dengan air sedikit. Kalau air sedikit terkena najis walaupun setetes, hukumnya najis Pak. Air kena misalnya air sedikit terkena najis walaupun setetes, itu najis. Tapi kalau air banyak, kolam renang, ada orang pipis di situ Pak, ya, selama tidak berubah airnya, warnanya, rasanya, maka air itu tidak